Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 2A Sosiologi akan menampilkan sebuah drama Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori sosiologi klasik. Perkenalkan, saya Ahmad Puji Lestari sebagai adik. Perkenalkan, saya Malinda Nita Sylvia sebagai perawat. Perkenalkan, saya Lucana Naima sebagai Budi. Perkenalkan, saya Intan Septiana Pratiwi sebagai kakak. Perkenalkan, saya Anissa Alivia Darsinandra sebagai nenek. Perkenalkan, saya Astika Duratnasari sebagai dokter. Terdapat dua saudara yang mempunyai kemampuan yang berbeda, yaitu kakak dan adik yang bernama Intan dan Ahmada. Mereka adalah anak yang berbakti kepada orang tua, tetapi mereka kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal dunia sedangkan ayahnya pergi meninggalkan keluarganya. Lalu dua bersaudara tersebut diasuh oleh neneknya, dan di antara mereka berdua, kakak Intan lebih terbuka terhadap orang lain, sedangkan adiknya Ahmada orangnya pemalu dan tertutup. Kakak Intan adalah sosok yang punya intelijensi di atas rata-rata. Dia selalu jadi juara di setiap jenjang pendidikan yang ia singgahi dalam menuntut ilmu. Selain itu, dia juga punya paras lebih cantik dari saudaranya. Dia anak pertama dari dua bersaudara. Adik Ahmada adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dia cenderung pendiam dan tergolong introvert atau tidak mudah sharing tentang masalah yang ia hadapi. Terlebih lagi, sejak ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ibunya meninggal secara tragis dengan menggantungkan dirinya di palang pintu ruang dapur di rumahnya, dan juga sering menyaksikan ibunya dipukuli ayahnya. Aku setiap tahun juara kelas loh, kok adik gak pernah sih? Ya, aku emang bisa banyak bangga. Makanya gak bisa sama aku. Gak boleh gitu deh, kamu tuh salah. Sebenarnya cuma itu sayang sama adik. Ya, nenek aja lebih sayang ke kakak daripada ke aku. Kenapa nak termenung di sini sendiri? Tadi adik cerita sama kakak kalau nenek itu gak sayang sama adik, jadi kakak kasihan sama adik. Sudahlah, biarkan gak adikmu itu. Yang penting kamu tuh cucu nenek yang baik sayang. Kemudian adik Ahmada menutup kamarnya dan dia merasa sedih semenjak mendengar perkataan neneknya itu. Dek, bukain pintunya dong. Kok dari tadi malam di kamar terus sih? Kakak mau tidur nih. Kamu kenapa, Dek? Kok pintunya ditutup? Kamu kenapa, Dek? Nenek lebih sayang ke kakak daripada adik. Jangan ngomong gitu, itu nggak benar. Kayaknya adik nggak berarti buat nenek. Mending adik bunuh diri aja biar ikut ibu ke surga. Jangan ngomong gitu. Udah, jangan pikiran negatif sekarang. Ayo kita tidur. Sekarang udah malam. Dek, kamu kenapa? Ibu aja, Kak. Jangan gitu. Semua itu sayang sama kamu. Ayah juga ninggalin aku. Nenek pun benci sama aku. Ayah itu kerja buat kita. Nenek, cepet kesini, Nek. Nek, adek, Nek. Kenapa ini? Kenapa? Beberapa jam kemudian, kakak memergoki adik sudah tidak sadar di dalam kamarnya dengan tangan yang bercucuran darah. Kemudian Ahmada dibawa ke rumah sakit dan ditolong oleh Suster Linda dan Dokter Astika. Mereka berdua mulai memeriksa saudari Ahmada. Mana pasien terus keluar darahnya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi denyutnya di pasiennya udah lemah. Cepat kamu telepon PMI, dia sangat butuh darah AB. Baik dok, saya keluar dulu mau telepon. Perawat Linda langsung menghubungi pihak PMI dan keluarganya untuk mencari golongan darah AB. Dan akhirnya Ahmada pun menerima donor darah. Akan tetapi semuanya sudah terlambat.
kondisinya semakin menurun dan tidak bisa tertolong. Suster, ini diam-diam berhenti. Iya dok, lalu bagaimana ini dok? Kamu tulis jam kematiannya, jadi saya akan mengabari keluarganya. Baik dok. Ada saudari yang mana? Mohon maaf ibu, kami dan semuanya telah berusaha semaksimal mungkin. Saudari Ahmada tidak bisa kami selamatkan. Kami semua ikut berbela sungkawa. Kemudian Bude Luca menelpon nenek, mengabari bahwa cucunya Ahmada sudah tiada. Kemudian nenek langsung pergi ke rumah sakit dengan keadaan menangis. Gimana cucuku Ahmada? Kemudian nenek pun datang. Kemudian nenek pun menyesal karena telah belik kasih terhadap cucunya. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cerita ini termasuk pada teori bunuh diri dari Emil Durkheim. Emil Durkheim sendiri membagi teorinya menjadi 4. Salah satunya teori bunuh diri fatalistik. Teori yang dikisahkan dari cerita ini dilakukan oleh seseorang karena ketekanan dengan adanya aturan norma, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial, sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.